Yang kemungkinan terjadi di minggu ke-1, ke-2, ke-4, ketiga, ke-4 sampai ke-4 ya. Kita buka buat zodiak siapa ini. Kita acak aja lah buat zodiak siapa kali ini di readingan pertama buat zodiak Capricorn. Apa sih yang terjadi di bulan April minggu ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 ini. Kita buka ceritanya seperti apa Capricorn ya. Ini kartunya, kita buka plus kartu konfirmasi di keadaannya. Tetap yakin dan percaya sama keyakinannya masing-masing ya. Anggap saja ini hiburan, yang baiknya aminkan, yang jeleknya buat jaga-jaga aja ke depannya di bulan April ini. Apa sih yang akan terjadi di minggu pertama, kedua, ketiga, keempat ini kartunya. Mudah-mudahan banyak hal baik di keadaannya ya. Anggap saja ini hiburan buat jaga-jaga apa yang harus dilakukan sama apa yang harus dihindari. Kita lanjut ceritanya. Kita buka dulu dari keadaan bulan Aprilnya. Lagi bingung katanya. Bingung mau ngapain, mau maju keadaan udah seperti ini, mau mundur udah nanggung gitu. Kitanya udah di sini. Kita buka aja di minggu pertama ada apa di kebingungannya. Bingung ya. Mau apa lagi gitu. Semua perasaan udah dilakukan tapi keadaannya seperti ini. Kita buka di minggu pertamanya. Nanti aku buka pakai kartu konfirmasi ya buat jadi Capricorn. Sebenarnya yang bikin bingung apa sih di asmara, apa di keuangan Kak. Di minggu pertama ada Hermit, cobaan. Sabar sama cobaannya ya, nanti pasti ada jalan. Hermit datang sebenarnya harus bahagia karena apa? Pembelajaran buat kehidupan. Minggu kedua ada cahaya, ada desan. Ada cahaya, ada desan, ada cara mungkin ya buat menyelesaikannya. Di minggu ketiga mulai ada kebangkitan Kak. Berat minggu ketiga bangkit ini bagus ceritanya ya. Minggu keempat kita mengejar keinginan. Jadi kayak gini Kak, ini cerita zodiak Capricorn ya. Kita buka pakai kartu konfirmasinya. Jadi minggu pertama di bulan April masalah datang. Kayak kita nggak tahu jalannya kemana untuk memperbaiki keadaan ini ya. Bisa aja ini kalau Hermit datang mah pembelajarannya bisa aja dari percintaan, bisa dari keuangan, bisa dari keadaan. Kita buka aja energinya, kartu konfirmasinya seperti apa di Hermit ini. Cuman yang pasti kartu Hermit mah cobaan-cobaan. Tapi harus senengnya cobaan-cobaan yang datang ini untuk peningkatan kehidupan kita gitu. Agar kitanya lebih berkembang lagi. Kalau flat kehidupan kita nggak seru ya gini-gini aja gitu. Jadi jangan diam di zona nyaman. Ini kayak keadaan yang memaksa kita untuk bangkit dari zona nyaman. Capricorn, ini kartu konfirmasi dari Hermitnya ya. Kenapa gitu ada Hermit? Kenapa Hermit datang di keadaannya? Itu karena Nine of Pentacle kitanya kurang bersyukur sama apa yang kita miliki. Harusnya bisa bersyukur sama apa yang kita miliki ya. Apa yang jadi rezeki kita, apa yang jadi milik kita, yaitu rezeki kita. Biar rezekinya bertambah, kitanya bersyukur terus. Di keadaan ini kadang manusia ya, namanya juga manusia, dikasih segini pengen segini, dikasih segini pengen segini, jadi nggak ada puasnya sebenarnya. Intinya ya kitanya harus lebih mensyukuri aja apa yang ada di diri kita, apa yang ada milik kita. Kita buka energinya, take of cup dari apa yang diharapkan. Kadang kita ngeharapin apa gitu, ngusahain apa, susah buat nggak berbuah gitu ya. Tapi kitanya mencoba, ngusahain lagi sampai akhirnya masalah-masalah mungkin datang dari cobaan kakak gitu ya. Jadi Capricorn nyobain inilah, nyobain itulah, ginilah, gitulah. Itu yang dikejar apa? Keinginan dari perasaan. Tapi apa yang dikejar nggak berbuah, malah ada masalah-masalah baru yang datang. Kita buka yang halanginnya apa, biar kitanya nanti bisa tahu gitu ya. Apa sih yang harus dihindari? Apakah keinginan ini harus dikejar apa enggak? Sebenarnya harus Kak, soalnya apa? Biar berjalan gitu ya. Biar kitanya ada pelajaran, jadi kita tahu gitu ya dari keadaannya, dari dengan ini suatu keinginan kita nggak terwujud. Tapi kalau kita nggak ngusahain, kita nggak tahu ada pelajaran-pelajaran apa di sana gitu, di keadaan itu. Ini yang ngehalangin sebenarnya tujuan yang diinginkan kakak, tujuan kedepannya apa sih? Yang halangin itu gitu ya. Jadi
hidup kita harus punya tujuan. Baik buruknya ya gimana kakaknya nanti ke depannya gitu ya. Tujuan yang penting kita punya tujuan kalau menginginkan sesuatu gitu, kayak menginginkan sesuatu apa ini ya. Misal ibaratkan gitu kita menginginkan mainan apa atau TV aja lah, TV gitu ya. Terus nantinya kalau udah dapat TV buat apa gitu. Orang saat ini sekarang TV nggak, jarang dipakai, jarang ditonton gitu ya. Banyak HP, main HP, YouTube segala gitu di HP. Jarang. Jadi kayak harus punya tujuan buat kedepannya buat apa biar bermanfaat. Ini kita nggak ada tujuan di keadaannya. Cobaan-cobaan datang. Tapi ada destar. Yang namanya destar berarti akan ada impian yang tercapai. Bisa aja kita menginginkan sesuatu apa, di keinginannya itu nggak berbuah, tapi di yang lain gitu, di keadaan yang lain ada sesuatu yang kita inginkan berbuah. Ini tentang impian. Apakah impian yang dulu pernah kakak idam-idamkan di keadaannya ini bisa jadi keadaan, bisa jadi percintaan, bisa jadi keuangan ya. Mungkin bisa aja sesuatu yang dulu banget kita inginkan, harapkan saat ini terwujud, makanya berasa kebahagiaannya. Itu datang dari mana? Datang ada jalan kak, di minggu kedua ini ada desan. Yang namanya desan berarti rencana kita ada yang berbuah sebenarnya di keadaannya. Tapi kita lihat ada konfirmasi apa aja. Yang namanya desan mah baik gitu kak, bagus gitu ya untuk pencapaian. Dari yang tadinya bingung, gelap gulita, turun desan. Jadi kayak habis gelap terbitlah terang gitu ya, kayak PLN. Kita lanjut ceritanya. Baik episode dari apa yang kita pikirkan. Jadi jadi keadaan sebelumnya kita kan nggak punya tujuannya. Kenapa ada pencapaian di minggu kedua? Kitanya memikirkan keperluannya, memikirkan kepentingannya buat ke depan, ke apa ya, manfaatnya buat ke depan. Dari hasil itu kita bisa mengejar apa yang dimau bisa tercapai. Cuman yang ngehalangin di minggu kedua ini apa? Yang ngehalangin di minggu kedua bulan April ini Nine of Pentacle lagi, balik lagi ke Nine of Pentacle ya. Kita harus mensyukuri kak apa yang ada di diri kita gitu ya. Ini sebenarnya Capricorn, mudah-mudahan apa yang dimau, apa yang diinginkan berbuah. Sebenarnya tinggal kitanya aja yang mensyukuri apa yang didapatkan di diri kita gitu, yang mensyukuri apa milik kita, rezeki kita. Target ke depan buat keadaan ini apa sih? Ada pilihan lain lagi gitu ya. Itulah manusia Capricorn, jadi di mana kita udah tercapai keinginan ini, pengen yang lain lagi gitu ya, ada lagi keinginan, ada lagi keinginan. Ini di minggu ketiga ada judgment, ada kebangkitan dari mana? Kita lihat aja apakah ada jalan untuk menemukan keinginannya gitu, ada jalan lain lagi, ada cara-cara, banyak cara untuk mewujudkan apa yang kita inginkan. Intinya di minggu ketiga ada kebangkitan aja. Oh, tentang kebersamaan keluarga, kebersamaan orang yang kita sayang. Ten of Cup ada kebangkitan, ada kesempatan di minggu ketiga untuk bersama orang yang kita sayang buat ke depan tentunya ya. Mau kemana ke depannya, gimana Capricornnya. Ini kebangkitan ini kayak yang didekatkan sama orang yang kita idam-idamkan gitu. Jadinya yang tadinya nggak semangat, nggak bergairah, jadi bergairah lagi. Cuman masih ada rintangan-rintangan yang harus dihadapinya, kita buka yang halangin ini semua. Jadi gini ya Capricorn, dari segi keadaan nggak ada perubahan, nggak ada keberuntungan. Yang halangin ini nggak ada keberuntungan. Padahal apa yang diinginkan, apa yang dimau di keadaan sebelumnya berbuah gitu ya. Cuman kadang gini namanya hidup. Kalau biasanya dari perasaan kadang nggak ada gitu ya, nggak nemu orang yang kita inginkan, tapi di barang, di keadaan yang lain, apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan biasanya dipermudah dari keadaannya. Intinya kita harus lebih mensyukuri aja dari apa yang ada di diri kita itu untuk kebahagiaan kita di depannya ya. Soalnya target ke depannya juga mengejar apa yang kita inginkan. Ini dari minggu ketiga kayaknya ya, dari kebangkitan itu dipertemukan sama sesuatu yang bikin kita semangat, bangkit lagi gairah. Terus di minggu keempat kita ngusahain untuk mengejar itu. Terkejar nggak? Mudah-mudahan terkejar ya.
di keadaannya Queen of Swords, asal yakin aja sama pendirian, yakin sama apa yang dilakukan, pasti akan didapat Kak. Jadi kalau kitanya nggak yakin, cuman pengen aja gitu ya, kalau namanya pengen aja pengen langsung jadi, nggak mau cerita-cerita buat ngedapetin itu teh kayak gimana, kayak nggak mau tahu. Kalau energi Queen of Swords, kita mau bisa buat ngejalaninnya untuk mencapai tujuan itu. Tapi yang ngehalangin di keadaan ini apa? Yang ngehalangin di keadaan ini perasaannya. Apakah seseorang di sana yang perasaannya yang nggak ini, atau perasaan di kitanya yang udah pudar, yang udah berkurang? Balik lagi ke kartu yang tadi tentang mensyukuri ya, soalnya ini target kedepannya Go Pentacle, keberlimpahan, kita mensyukuri apa yang kita usahakan dapatkan di keadaan ini di saat udah sampai ke situ gitu ya, mensyukuri apa yang kita dapatkan. Ini Hermit menghilang. Pembelajaran Kak di bulan April ini banyak pembelajaran berharga buat keadaannya zodiak Capricorn, dari mulai cobaan, terus ada ya sesuatu yang kita dapatkan, ada kebangkitan, sama jalan menuju kebangkitan itu seperti apa di bulan April ini. Mudah-mudahan jadi bulan yang menyenangkan ya buat zodiak Capricorn dan kawan-kawan. Terima kasih banyak yang udah nyaksikan readingannya. Jangan lupa share, like, komen, terus jangan lupa subscribe juga channelnya Rizky Tarot. Makasih yang udah belanja online. Terima kasih juga yang udah yang udah nemenin dari awal sampai akhir ya. Anggap saja ini hiburan Kak. Terima kasih. Kita masukin dulu ini ke sini, kenapa susah? Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rizky Tarot.